Baiklah, di video yang kedua kita akan membahas tentang algoritma percabangan. Nah, kita belajar dulu konsep dasar percabangannya. Jadi percabangan adalah suatu kondisi di mana program di mana pemroses harus menjalankan satu dari beberapa pilihan sesuai dengan kondisi atau syarat yang ada. Pemroses akan menjalankan instruksi selanjutnya setelah menjalankan salah satu pilihan. Contoh percabangan dalam bentuk pernyataan. Nah, ini contohnya. Jika hujan, maka tidur. Jika tidak hujan, maka bermain. Nah, pernyataan ini jika diubah dalam bentuk pseudocode, maka bentuknya menjadi if cuaca sama dengan hujan, then tidur. Else, bermain. Nah, percabangan ada dua, yaitu percabangan satu kondisi dan dua kondisi. Nah, percabangan satu kondisi adalah percabangan yang hanya memiliki satu hasil jika syarat terpenuhi. Contoh, jika lampu lalu lintas warna hijau, maka jalan. Nah, pernyataan ini tidak hanya memiliki satu hasil, yaitu jalan. Nah, kalau kondisi lampunya tidak hijau, bagaimana? Hasilnya tidak didefinisikan, sehingga tidak diketahui. Yang didefinisikan hanya ketika lampu berwarna hijau saja. Nah, contoh 1. If cuaca sama dengan hujan, then write tidur. And if write selesai. Nah, jika cuaca hujan, maka pemroses akan menjalankan instruksi write yang ini. Cuacanya hujan, maka yang ini yang dijalankan. Setelah itu, pemroses akan menjalankan instruksi selanjutnya, yaitu write selesai. Nah, sehingga di monitor, jika cuacanya hujan, maka akan ditampilkan kata tidur dan selesai. Sebaliknya, jika cuaca tidak sama dengan hujan, pemroses tidak akan menjalankan ini. Sehingga kata tidur ini tidak akan ditampilkan di monitor. Yang ditampilkan hanyalah selesai. Nah, contoh begini. If cuaca sama dengan hujan, then write tidur, and if write selesai. Nah, sekarang cuacanya cerah. Berarti kan cerah itu tidak sama dengan hujan. Nah, berarti yang ini, instruksi ini tidak dijalankan. Sehingga langsung ke and if dan write selesai. Keluar dari percabangan artinya and if itu. Sehingga yang ditampilkan hanya kata selesai. Nah, contoh 2. Ada variabel alpha, nilainya 80. If alpha kurang dari 70, then alpha sama dengan alpha ditambah 5. And if write alpha. Nah, apabila alpha-nya kurang dari 70, maka alpha-nya ditambah dengan 5. Nah, sekarang nilai alpha-nya itu adalah 80. 80 tidak lebih kecil daripada 70. Maka instruksi ini tidak dijalankan. Sehingga yang dijalankan langsung write alpha. Nah, jika program ini dijalankan, maka di monitor akan ditampilkan angka 80 karena instruksi ini tidak dijalankan. Nah, sekarang kita masuk ke percabangan dua kondisi. Nah, percabangan dua kondisi adalah percabangan yang memiliki dua kondisi hasil. Satu hasil jika syaratnya terpenuhi, dan hasil yang lain jika syaratnya tidak terpenuhi. Jadi, baik terpenuhi ataupun tidak terpenuhi, hasilnya sudah didefinisikan atau sudah ditentukan. Nah, contoh, jika skor lebih dari 75, maka lulus. Jika tidak, maka gagal. Nah, di sini hasilnya ada dua, yaitu lulus dan gagal. Jika skor yang didapatkan lebih dari 75, maka hasilnya lulus. Jika tidak, maka hasilnya gagal. Nah, contohnya, if cuaca sama dengan hujan, then write tidur. Else, write bermain. And if, write selesai. Nah, mari kita perhatikan. Ada if, ada else, ada and if. If adalah kondisi yang pertama. Ini persyaratan yang pertama. Else adalah kondisi apabila persyaratan yang pertama tidak terpenuhi. Jadi kalau ini tidak terpenuhi, larinya itu ke else. Nah, and if ini menandakan akhir dari percabangan. Mari kita contohkan.
If cuaca hujan, maka monitor akan menampilkan kata tidur. Sebaliknya, jika isi variabel cuaca ini bukan hujan, apa isinya? Apapun itu, yang penting bukan hujan. Baik itu cerah, berawan, badai. Nah, itu masuknya ke else. Sehingga yang dicetak adalah bermain. Nah, setelah mencetak salah satu dari pilihan ini, pemroses akan mencetak selesai. Contoh kedua, ada variabel alfa, nilainya 80. If alfa kurang dari 70, then nilai alfa ditambah dengan 5. Else, selain daripada itu, maka nilai alfa ditambah 10. And if, write alpha. Nah, di sini diketahui nilai alfanya 80. Karena 80 tidak lebih kecil daripada 70, maka dia masuknya ke else. Nah, sehingga alfanya akan ditambah 10. 80 ditambah 10 sama dengan 90. Nah, percabangan satu kondisi digunakan jika hanya memerlukan satu hasil pasti dari pengecekan sebuah kondisi. Jadi jika sesuai dengan kondisi atau persyaratan, maka hasilnya sudah pasti. Selain daripada itu, tidak ditentukan atau tidak didefinisikan. Percabangan dua kondisi digunakan jika memerlukan dua hasil pasti dari pengecekan sebuah kondisi. Jadi baik sesuai ataupun tidak sesuai dengan kondisi atau persyaratan, hasilnya sudah ditentukan atau didefinisikan. Nah, kalau yang ini kita hanya perlu satu. Misalnya kalau lebih dari 80 nilainya lulus. Kalau kurang dari 80 bagaimana? Ya tidak tahu. Pokoknya yang jelas kalau lebih dari 80 itu lulus. Nah, kalau yang ini, kalau lebih dari 80 lulus. Kalau selain daripada itu tidak lulus. Jadi ada dua, ada lulus dan tidak lulus. Nah, kalau yang ini hanya lulus. Dan selain daripada itu ya tidak tahu. Nah, begitu. Itulah akhir dari materi percabangan.